Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok hati. Kami kelompok hati ingin menjelaskan materi tentang yang pertama, konsep manusia dan kebutuhan manusia. Yang kedua, konsep kebutuhan manusia menurut Henderson. Poin pertama yang ingin saya jelaskan adalah tentang konsep manusia. Konsep manusia dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, holistik. Holistik sendiri dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, biologis. Yang kedua, psikologis. Yang ketiga, sosial. Yang keempat, spiritual. Sistem dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, adaptif. Yang kedua, personal. Yang ketiga, interpersonal. Yang keempat, sosial. Selanjutnya, konsep kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologi maupun psikologis yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Yang pertama, ciri kebutuhan dasar manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, penyakit. Yang kedua, hubungan keluarga. Yang ketiga, konsep diri. Yang keempat, tahap perkembangan. Selanjutnya, menurut Henderson. Henderson adalah salah satu tokoh keperawatan yang teorinya diaplikasikan pada pelayanan. Poin kedua, saya akan menjelaskan tentang konsep kebutuhan manusia menurut Henderson. Henderson adalah salah satu tokoh keperawatan yang teorinya diaplikasikan pada pelayanan keperawatan. Henderson adalah seorang perawat, teoretikus, peneliti, dan pengarang buku. Menurut Henderson, fungsi khusus perawat adalah untuk membantu individu, baik sakit ataupun sehat, kinerja dalam aktivitas. Henderson menguraikan definisi keperawatan dengan mengidentifikasi 14 kebutuhan yang mendasari asuhan keperawatan. 14 kebutuhan dasar manusia menurut Henderson adalah sebagai berikut. Yang pertama, bernafas dengan normal. Yang kedua, kebutuhan makan dan minum yang adekuat. Yang ketiga, kebutuhan eliminasi. Yang keempat, kebutuhan bergerak dan mempertahankan postur tubuh. Yang kelima, kebutuhan tidur dan istirahat. Yang keenam, kebutuhan berpakaian. Yang ketujuh, mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal dengan menyesuaikan pakaian dan memodifikasi lingkungan. Yang kedelapan, menjaga tubuh tetap bersih dan melindungi kulit. Yang kesembilan, menghindari bahaya lingkungan dan menghindari cedera. Yang kesepuluh, berkomunikasi dengan orang lain untuk mengungkapkan perasaan emosi, kebutuhan, ketakutan, dan pendapat. Yang ke-11, beribadah sesuai keyakinan seseorang. Selanjutnya, yang ke-12, kebutuhan akan pekerjaan dan penghargaan. Yang ke-13, kebutuhan akan hiburan atau reaksi. Yang ke-14, belajar menemukan atau memuaskan rasa ingin tahu yang mengarah pada perkembangan kesehatan dan dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia. Terima kasih atas waktu yang diberikan.